Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 4 Februari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus yang sakit dan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Yairus memohon dengan sangat agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya.
Demikian juga perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ia percaya pada Yesus dan mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudariku terkasih, dua kisah ini menunjukkan pada kita bagaimana sikap iman mereka. Mereka percaya pada kuasa Yesus yang menyembuhkan. Dan mereka pun sembuh. Kita mungkin belum beriman penuh seperti Yairus dan perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Kadang kita masih ragu. Kita masih kurang percaya. Kita masih kurang pasrah dalam setiap doa-doa kita. Maka kisah Injil hari ini memberikan penegasan pada kita. Pasrah, percaya penuh pada kehendak Allah menjadi kunci hidup beriman kita. Kita perlu lebih tekun dalam doa, lebih yakin lagi akan kuasa Yesus. Kita mungkin perlu lebih pasrah lagi. Kita perlu berserah diri pada rancangan Allah. Kesembuhan putri Yairus dan perempuan yang pendarahan terjadi karena mereka percaya dan pasrah pada Yesus. Bahkan perempuan yang pendarahan hanya berkata, asal ku jamah jubahnya. Inilah iman mereka. Bagaimana dengan kita? Semoga iman kita pun demikian. Mari saudaraku terkasih, tekunlah dalam doa-doa kita. Supaya kita tidak ragu akan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya, bila kita sungguh beriman pada Tuhan, pasrah pada Tuhan, selalu ada mujizat untuk hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.